Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bi asrarihi fid dharain amin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengaji sebuah kitab yang berjudul Al-Anwaru Al-Muhammadiyatu Syarhul Arba'in An-Nawawiyah. Sebuah kitab yang tidak terlalu tebal, yang ditulis oleh Syekh Hisham Al-Kamil Hamid Al-Syafi'i Al-Azhari. Beliau menulis kitab ini mensyarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau kitab Arba'in Nawawi kita kenal, ya, sebuah kitab hadis yang tidak terlalu tebal karena hanya berisi sekitar 40-an hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, seorang ulama besar penganut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan kitab ini selain menuliskan hadis-hadis yang telah ditulis dalam kitab Arba'in Nawawi, juga diberikan beberapa penjelasan yang sangat singkat. Dan mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini akan menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan mudah-mudahan semakin bertambahnya ilmu kita juga akan semakin bertambah amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin sekalian, kita akan mulai dari pembahasan yang pertama, al-hadithul awal, hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Ini menjelaskan tentang pentingnya posisi niat di dalam amal perbuatan kita. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs, yaitu ayahnya Hafsah, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya pernah mendengar, kata Sayyidina Umar, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu harus dibarengi dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap perbuatan atau setiap perkara itu tergantung kepada apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa saja yang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, ya maka hijrahnya akan untuk Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Dan demikian juga siapa saja yang berhijrah itu dalam rangka untuk mencari kesenangan dunia atau untuk mencari seorang perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya akan sampai kepada apa yang ia tuju itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baiklah hadirin sekalian, sebelum kita menjelaskan tentang atau mensyarah isi dari hadis ini ada penjelasan singkat atau biografi singkat dari Sayyidina Umar, yaitu yang dikenal sebagai orang yang meriwayatkan hadis ini. Rawil hadithi Umar bin Khattab, perawi hadis yaitu Umar bin Khattab. Nasabuhu atau keturunan, jejak keturunan beliau atau nasabnya beliau, huwa Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurd bin Razah bin Adi. Jadi beliau ini memiliki nama yang
nasab yang cukup terkenal, ya, cukup terkenal, yaitu Umar ibn Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurt bin Razah bin Adi. Bahkan kalau diteruskan bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi. Jadi beliau ini atau nasab beliau masih bertemu dengan nasabnya Rasulullah pada Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Wa ummuhu Hantamah bintu Hisham bin Al-Mughirah. Sementara nama ibu beliau adalah Hantamah binti Hisham bin Mughirah. Mauliduhu, tempat dan juga waktu beliau dilahirkan, wulida bi Makkah ba'da amil fil bi 13 aman. Beliau ini dilahirkan di Mekah kurang lebih sekitar 13 tahun setelah peristiwa tahun gajah. Islamuhu aslama fis sanati sadisati minal bi'atsati wa qila al-khamisatu. Jadi beliau ini memeluk agama Islam itu pada tahun ke-6 setelah kenabian Rasulullah SAW. Ada juga yang mengatakan pada tahun ke-5 setelah kenabian. Wa umruhu 26 sanatan wa qila 27 sanatan. Pada saat itu beliau memeluk Islam itu pada usia 26 tahun. Ada juga yang mengatakan pada usia 27 tahun. Wa anna islamahu ba'da 40 rajulan wa 11 imra'atan. Jadi beliau memeluk agama Islam itu setelah terdapat 40 orang laki-laki yang masuk Islam dan 11 orang perempuan yang memeluk agama Islam. Jadi bisa dibilang Sayyidina Umar ini merupakan laki-laki yang ke-41 yang memeluk agama Islam. Wa kana islamuhu nusran wa izzatan lil muslimin. Faqad da'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Jadi dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar ini dianggap sebagai suatu pertolongan dan kemuliaan yang sangat besar bagi seluruh kaum muslimin pada waktu itu. Dan ini sesuai dengan doanya Rasulullah, bahwa suatu ketika Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar, dan salah satunya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Wa huwa awwalu man asyhara islamahu fi wadahin nahari 'indal Ka'bah. Dan beliau ini termasuk tokoh yang pertama kali berani untuk memasyhurkan atau memperkenalkan atau mensyiarkan, mengumumkan keislamannya itu pada tengah-tengah hari depan Ka'bah. Luar biasa. Karena kita tahu bahwa saat itu Ka'bah sendiri sedang berada di bawah kekuasaan orang-orang kafir Quraisy. Sementara Sayyidina Umar itu berani dengan lantang itu mengumumkan keislamannya. Jihaduhu, di antara bentuk kesungguhan atau jihadnya Sayyidina Umar ini adalah huwa awwalu man hajara 'alaniyatan amaman nasi. Laqad syahida jami'al ghazwati ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini termasuk orang yang pertama kali benar-benar berani hijrah secara terang-terangan di hadapan manusia yang lain. Di mana ketika saat itu hijrah ataupun kemudian dakwah itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, tapi Sayyidina Umar itu berani untuk terang-terangan. Tidak ada yang ditakuti oleh beliau untuk berhijrah secara terang-terangan di hadapan manusia yang lain. Dan beliau juga termasuk orang yang pernah menyaksikan seluruh pertempuran, seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW, ikut serta.
Jadi hampir semua pertempuran peperangan di mana Rasulullah itu ikut, Sayyidina Umar itu juga pernah mengikutinya. Wa anfaqa nisfa malihi litajhizil mujahidin fi sabilillah ta'ala. Beliau juga di antara kesungguhannya terhadap Islam ini, beliau pernah sanggup menginfakkan separuh dari seluruh hartanya itu untuk memperkuat jihadnya orang-orang kaum muslimin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ahammu a'mali, di antara perbuatan yang penting yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar adalah huwa al-khalifatu tsani wa awwalu man luqiba bi amiril mu'minin. Beliau ini dikenal sebagai khalifah yang kedua, tetapi yang pertama mendapat gelar sebagai Amirul Mukminin. Jadi kita tahu Sayyidina Abu Bakar tidak diberi gelar Amirul Mukminin, tetapi Sayyidina Umar ini yang pertama kali diberi gelar Amirul Mukminin. Wa awwalu man ansha'a syurtata wa ja'ala rawatiba lil-jaysh wa awwalu man kadaba at-tarikh al-hijriyah wa awwalu man ansha'a diwana wal waqafa. Beliau ini juga dikenal sebagai tokoh yang pertama kali menyusun atau membentuk, ya kalau zaman sekarang bisa dibilang manajemen ketentaraan, seperti itu ya. Juga termasuk orang yang pertama kali menulis sejarah atau pertanggalan Hijriyah. Juga orang pertama kali membentuk Dewan Perwakafan. Ini beliaulah yang pertama kali membentuk. Wa fi ahdihi futihat biladus Syam. Pada zaman beliau, pada era beliau juga negara Syam itu ditaklukkan. Wa bana aktsara min alfi masjidin, juga pernah membangun lebih dari 1000 masjid. Wa fataha Baitul Maqdis wa shalla fihi, juga membuka, ada yang terjemahkan sebagai menaklukkan Baitul Maqdis, kemudian dia juga sholat di dalamnya. Waqad tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bintahu as-sayyidatu Hafsah radhiyallahu anha. Dan salah satu keberuntungan beliau adalah beliau punya seorang putri yang bernama Hafsah yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau ini sahabat juga sekaligus mertuanya Rasulullah SAW. Sifatuhu, di antara sifat-sifatnya Sayyidina Umar, kana syadidan fil haqqi luqiba bil faruqi litafriqihi bainal haqqi wal batili. Beliau ini dikenal sebagai orang yang sangat tegas ya terhadap kebenaran, sehingga beliau diberi gelar Al-Faruq. Kenapa? Karena beliau secara benar tegas berani untuk memisahkan, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Taqiyan yakhafullaha wa yataharra halala. Beliau ini juga dikenal sebagai orang yang sangat takut kepada Allah, menjaga perkara-perkara yang halal. Adilan fi kulli syai'in, orang yang sangat adil terhadap segala sesuatu. Yas'a linusratil mazlumi wa qada'i hawaijin nas. Jadi beliau itu betul-betul orang yang secara sungguh-sungguh mengupayakan untuk menolong, membantu orang-orang terzalimi, juga membantu memenuhi kebutuhan atau hajat hidup orang banyak. Mustajabat doa, orang dikenal juga sebagai yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahu aktsaru min 500 haditsin rawahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini memiliki lebih dari 500 hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatuhu, atau meninggalnya beliau, ta'anahu Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Beliau ini
meninggalnya diawali dengan peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Abu Luluah, seorang majusi. Firqatil ula wa huwa yusalli subha bil madinati, yaitu pada saat baru pada rakaat pertama ketika beliau sedang sholat subuh di Madinah. Fisa disi wal 20 min Dzulhijjah, yaitu pada tanggal 26 Dzulhijjah. Wa mata ba'daha bi thalathati ayyamin sanata ats-tsalitsah wa 20 hijriyatan wa amruhu ats-tsalitsah wa sittuna aman. Jadi 3 hari setelah peristiwa penusukan itu beliau meninggal dunia. Itu tepatnya pada tahun 23 Hijrah atau 23 Hijriyah. Umur beliau saat itu 63 tahun ya. Kurang lebih hampir sama atau sama persis dengan akhir usia dari Rasulullah SAW. Wa dufna bil hujratin nabawiyyati asy-syarifah. Beliau dimakamkan itu di pemakaman yang berdekatan dengan Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, hadis ini ya kita coba jelaskan atau syarahnya adalah hadzal haditsu jami'un liqa'idil ilmi fala 'amala illa binniyatin. Hadis ini atau hadis innamal a'malu binniyat ini adalah merupakan pengumpul atau yang melingkupi atau mengatapi seluruh kaidah ilmu, di mana tidak ada amal tanpa dibarengi dengan niat. Hadhihi an-niyyatu mahalluha al-qalbu wa idza nataqa biha al-lisanu fadzalika ta'kidun lima fil qalbi. Niat ini tempatnya ada di dalam hati, dan seandainya apa yang terbetik di dalam hati itu dilafalkan oleh lisan kita, maka pelafalan itu merupakan penguat terhadap apa yang ada di hati. Wan niyatu hiya allati tadlu al ikhlasi aw ghairih wa hiya allati taj'alul 'adatu ay taj'alul 'adata ibadatan. Fanahnu mathalan idza kana al-jawu harun fi yaumil jum'ati fanaghtasilu bi niyyati salatil jum'ati fayahsulu thawaba wa yahsulu tanzifa wa tabrida bi khilafin man irtasala li anna al-jawu harun faqat fala thawaba lahu wa hasula tanzifa wa tabrida. Ini begini. Jadi niat ini sangat penting, karena niat inilah yang dapat membedakan apakah amal perbuatan itu merupakan mengandung nilai ibadah atau hanya kebiasaan saja. Jadi tadi kenapa dalam beberapa hal niat itu ada yang dilafalkan. Jadi pada intinya niat itu ada di dalam hati. Seandainya niat itu dilafalkan, ada ya secara fikih ada yang menghukumi sebagai sunnah. Nah, tetapi ada juga menghukumi sebagai mubah saja. Nah, contohnya begini, seperti saat ini kita menjalankan puasa pada bulan suci Ramadan. Nah, di kampung-kampung itu biasa kalau setelah sholat tarawih itu diucapkan lafaz niat seperti nawaitu soma ghadin dan seterusnya. Ini lafal niat, bukan niat itu sendiri. Tetapi bagi sebagian orang, dengan dia melafalkan niat itu menjadi lebih yakin, menjadi lebih mantap. Nah, jika dengan melafalkan niat itu lebih mantap, lebih yakin bagi dirinya, maka itu tentu saja lebih baik. Dan beberapa ulama memang menganjurkan ya seandainya bisa lafal itu diniatkan, tetapi tetap pada intinya niat itu ada di dalam hati kita. Nah, niat ini juga yang nanti akan membedakan apakah suatu amal itu bernilai ibadah atau tidak. Makanya di sini contohkan
Misalnya pada hari Jumat udara sangat panas, kemudian kita mandi. Dan ketika mandi kita ini diniatkan dalam rangka untuk menyambut sholat Jumat, maka mandi kita akan mengandung pahala. Jadi di satu sisi mandi kita akan mendapatkan pahala, juga kita bersih, juga kita menjadi sejuk, enak. Nah, berbeda halnya seandainya di cuaca yang sangat panas, kemudian orang ini mandi biasa saja, ya dia tidak meniatkan mandi itu untuk apapun, ya sudah, maka dia hanya akan mendapatkan ya bersih dan sejuk saja, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari mandinya itu. Nah, innamal a'malu binniyat ay bima yaqsudul insan. Jadi sesungguhnya amal perbuatan itu harus disertai dengan niat itu ay bima yaqsudul insan, sebagaimana apa yang dituju atau dimaksudkan oleh seseorang. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap perbuatan itu bergantung pada niatnya, ay yusabul insanu binniyatihi. Jadi seseorang itu akan diberikan pahala itu tergantung pada niatnya. Khairon fa khairun aw syarrun fa syarrun. Jadi ketika seseorang itu meniatkan atau berniat untuk melakukan sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, seandainya dia menginginkan atau bermaksud atau ada niat di dalam dirinya untuk mendapatkan keburukan, dan ketika keburukan itu dilaksanakan, maka dia pun akan mendapatkan keburukan. Fa idza nawal insanu khairan wa lam yaf'al athabahu Allah taala min fadlihi li niyatihi shalihati. Jadi ketika ada seseorang berniat untuk melakukan sesuatu kebaikan, wa lam yaf'al, meskipun kebaikan itu belum dia laksanakan, athabahu Allah taala, tetap dia akan mendapatkan pahala atau diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Disebabkan karena niatnya yang baik itu. Jadi misalnya kita pagi hari dari rumah, di antara kita mungkin ada yang bekerja selaku pelayan publik, selaku ASN misalnya, berangkat dari rumah, berniat, ya Allah, saya berangkat dari rumah ini niat nanti akan melayani orang dengan sebaik-baiknya. Begitu tiba di kantor, ternyata hari itu tidak ada seseorang pun yang dia layani, tetap niat yang baik itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu adalah niat yang baik. Wa idza hamma bisayyi'atin wa lam yaf'alha makhafatallahi ta'ala jazahu anha ats-tsawabal 'azima. Dan sebaliknya, ketika ada seseorang kok berangan-angan, nanti ingin berbuat yang baik misalnya, kok kemudian perbuatan yang buruk itu tidak dilakukannya karena takut kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala, ya pahala yang mulia, pahala yang agung, dikarenakan dia tidak jadi melaksanakan keburukan karena takut kepada Allah. Contoh misalnya, ketika pagi hari ada seseorang setiap pergi bekerja melewati kebun jeruk. Dalam hatinya terbetik, nanti kalau saya lewat kebun jeruk itu, saya akan ambil jeruknya atau saya curi jeruknya. Nah, ketika sudah melewati kebun jeruk itu, tidak jadi dia ambil. Karena apa? Takut kepada Allah. Maka tidak jadinya ia mengambil jeruk itu kemudian diberi pahala oleh Allah, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis yang atau kalimat hadis berikutnya adalah faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, ay qasada bintiqalihi ila al-madinati wajhallahi ta'ala waradahu. Jadi siapa saja yang hijrah, ya hanya karena Allah dan Rasulnya, atau qasada bintiqali, orang yang bermaksud betul untuk pindah
ya, ke kota wajah Allah hanya karena Allah Ta'ala dan demi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, fajratu ila Allah wa rasulih, ay kubilat minhu li sidqi niyatihi wa amalihi shalih, maka hijrahnya tadi itu atau maksudnya akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena lurusnya atau karena benarnya niatnya itu tadi. Jadi niatnya sudah cukup benar. Dan juga karena perbuatannya yang sholih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, tetapi siapa saja hijrahnya karena mencari kehidupan duniawi atau mencari seseorang yang akan dinikahinya, ay li ajli ghardin aw maslahatin dunyawiyatin wa laysa fi niyyatihi ataqarrabu ila Allah Ta'ala, atau hanya karena mencari tujuan atau kemaslahatan dunia saja, bukan diniatkan taqarrub kepada Allah. Jadi fa hijratuhu ila ma hajara ilahi, maka hijrahnya itu ya sesuai dengan apa yang ia tuju. Ai lam yahsul lahu illa ma qasada wa la hadha lahu fil akhir. Jadi maka ya dia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia inginkan itu tadi, dan juga tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Wa qad warada anna rajulan hajara min Makkah ila al-Madinati min ajli az-zawaj bi imra'atin tusamma. Nah, salah satu kisah yang terkait dengan hadis ini adalah bahwasanya ada seorang laki-laki yang pada waktu hijrah bersama Rasulullah SAW, tetapi beliau ini hijrah dari Makkah ke Madinah itu karena punya keinginan min ajli zawaj bi imra'atin tusamma Qaisin. Jadi laki-laki ini hijrah ingin menikahi seorang perempuan yang bernama Qais. Walam takulillahi wa rasulihi fala thawaba lahu. Jadi bukan karena betul-betul karena Allah dan Rasulnya. Nah, maka beliau atau laki-laki ini tidak akan mendapatkan pahala apapun. Wa utliqu alaihi muhajir Qais. Maka ya dia hanya mendapatkan Qais itu. Walau nawal hijrata lillahi ta'ala thumma az-zawaj bi Qais la hasala lahu al-jami'a bi niyyati. Inilah yang disayangkan ya. Jadi seandainya saja niat hijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat dua keuntungan. Satu apa? Satu pahala hijrah yang niatnya untuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua, keuntungan kedua mendapatkan Qais. Tetapi karena niatnya itu hanya ingin mendapatkan Qais, ya sudah. Dia hanya mendapatkan Qais tetapi tidak mendapatkan pahala hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Nah, ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, la amala illa binniyatin fa ahsin niyyataka litahsula ala thawabi min Allah Ta'ala. Maka tidak ada perbuatan atau tidak ada perbuatan yang itu akan bernilai ibadah seandainya tidak diiringi dengan niat. Maka kita harus mencetuskan niat yang baik ya, supaya apa? Kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, an-niyatu hiyallati tufarriqu bainal 'adati wal 'ibadah. Niat inilah yang membedakan apakah amal perbuatan itu kebiasaan saja atau memang dia ibadah. Seperti tadi dicontohkan pada Jumat yang sangat panas, seseorang itu mandi dengan niat untuk menyambut agungnya ibadah sholat Jumat, maka mendapatkan berbagai keuntungan. Keuntungan pertama mendapatkan pahala karena mandinya itu untuk niat ibadah. Yang kedua juga mendapatkan keuntungan badannya menjadi bersih, juga mendapatkan kesejukan karena mandinya. Tetapi berbeda kalau itu hanya kebiasaan saja. Misalnya ada orang tiba-tiba datang ke masjid. Kalau kemudian datang ke masjid diniatkan i'tikaf, maka akan mendapatkan pahala i'tikaf. Tetapi kalau ke masjid hanya sekedar mampir saja, tidak punya niat apa-apa, maka mampirnya di masjidnya itu tidak akan mendapatkan pahala apa. Ya, hanya sekedar dia sejuk saja karena mampir di masjid, tetapi tidak memperoleh pahala i'tikaf. Yang ketiga,
man kanat a'maluhu khalisatan lillahi ta'ala famaqbulatun. Jadi siapa saja yang amal perbuatannya itu ikhlas, bersih, hanya betul-betul karena Allah Ta'ala, famaqbulatun, maka akan dikabulkan, diterima oleh Allah. Wa man kanat a'maluhu ria'an nasi falatuqbalu. Sebaliknya, ketika ada seseorang itu melakukan amal perbuatan dengan niat pengen supaya itu dilihat orang, pengen supaya itu disanjung orang, dipuji orang, maka tidak akan diterima amal perbuatannya itu. Yang keempat, alal insani ayusliha qalbahu wa yunqiyahu minassu wa ayyakuna daiman husnadhan bin nas mukhlishan liwajhillahi ta'ala fi jami'i a'malihi. Dan bagi kita, setiap manusia hendaknya senantiasa membersihkan, meluruskan, memperbaguskan hatinya, dan juga melindungi, membersihkan, memelihara, jangan sampai hati kita itu terjangkit berbagai macam keburukan. Dan wa ayyakuna daiman husnadzan, kita juga harus senantiasa husnudzan kepada siapapun. Tidak boleh kita suudzon. Jangan sampai mentang-mentang kita merasa rajin beribadah, ada orang lain yang menurut kita tidak rajin ibadah, lalu kita merasa lebih baik dari orang tersebut. Jangan. Karena belum tentu orang yang menurut kita itu buruk, itu terkadang justru dia lebih baik daripada kita. Bahkan banyak ulama yang berpendapat, siapa yang berburuk sangka kepada orang lain dia merasa lebih baik, justru hakikatnya dia lebih buruk dari orang yang dia prasangkai. Mukhlishan liwajhillah, kita juga dianjurkan untuk senantiasa ikhlas, amal perbuatan kita hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Dalam hal menjalankan seluruh berbagai macam amal perbuatan kita. Jadi hadirin sekalian, hadis ini sangat penting, bahwa posisi niat itu sangat sentral, sangat mendasar, karena niat itulah yang dapat membedakan apakah perbuatan kita ini ibadah atau bukan, dan dengan itu juga akan turut menentukan apakah perbuatan kita akan dinilai mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Itu tergantung pada niat kita. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan dan tidak berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.